Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, rekan-rekan mahasiswa dimanapun Anda berada. Ya, pertama-tama mungkin Bu Risa memberi saran terlebih dahulu ya. Karena kita pembelajarannya masih menggunakan WhatsApp group, saya harap para mahasiswa bisa aktif dan komunikatif di dalam grup tersebut ya. Nah, di sini pada pembelajaran materi 1 kita akan belajar mengenai prinsip dasar pembelajaran bahasa Indonesia di SD atau di MI. Nah, sebelum kita lebih jauh menekan materi, kita harus mencapai indikator terlebih dahulu. Nah, indikator yang akan Anda capai yang pertama, mampu menjelaskan prinsip kontekstual. Yang kedua, mampu menjelaskan prinsip integratif, mampu menjelaskan prinsip fungsional. 4. Mampu menjelaskan prinsip apresiatif. Kenapa keempat poin ini harus Anda capai? Karena ini merupakan dasar dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SD atau di MI, seperti itu. Oke, kita sharing lagi yuk sebelum ke materi inti. Jadi mahasiswa sudah tahu belum apa sih itu pembelajaran? Ibu terangkan sedikit ya. Pembelajaran itu adalah proses belajar yang di dalamnya terdapat interaksi antara peserta didik dengan gurunya. Nah, pembelajaran bahasa Indonesia sendiri lebih menekankan pembelajaran untuk penggunaan bahasa. Nah, tujuan pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah itu untuk mengembangkan keterampilan berbahasa siswa baik secara lisan maupun tertulis. Nantinya siswa diharapkan memiliki keterampilan berbahasa karena bahasa memegang peran penting dalam kehidupan manusia, terutama oleh guru mata pelajaran tersebut. Nah, oke, tadi sudah sedikit sharing mengenai pembelajaran. Jadi, pembelajaran itu merupakan suatu sistem yang terdiri dari unsur-unsurnya itu terdapat tujuan, ya. Ada bahan pelajarannya, ada strateginya, alat, siswa dan gurunya. Nah, semua unsur tersebut pasti saling berkaitan, saling mempengaruhi dan semuanya berfungsi untuk mencapai tujuan. Nah, bahwasanya pembelajaran bahasa Indonesia itu sudah ditata dan diatur sedemikian rupa berdasarkan aspek-aspek yang terdapat di dalam pembelajaran bahasa Indonesia sendiri. Nah, aspek-aspek tersebut sudah mengacu pada prinsip pembelajaran bahasa. Nah, adapun prinsip pembelajaran bahasa tersebut yang pertama ada prinsip kontekstual. Oke, yang pertama ada prinsip kontekstual. Kita harus tahu apa sih itu kontekstual. Nah, kontekstual di sini itu bisa juga diartikan dengan prinsip kontekstual. Nah, prinsip kontekstual ini bisa disebut juga dengan CTL atau Contextual Teaching and Learning. Jadi, pembelajaran ini bertujuan membantu siswa untuk memahami materi ajar dikaitkan dalam konteks kehidupan sehari-hari mereka. Nah, di samping itu, pendekatan kontekstual ini tidak hanya digunakan dalam pembelajaran bahasa, tetapi juga bisa matematika. Nah, selanjutnya, pendekatan kontekstual itu bisa membantu guru mengaitkan materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa bisa menghubungkan apa yang mereka sudah alami. Nah, sampai saat ini yang Ibu lihat pendidikan di Indonesia itu masih didominasi oleh kelas yang berfokus pada guru sebagai sumber pengetahuan yang utama. Sehingga metode yang banyak digunakan yaitu metode ceramah. Nah, bagi belum bisa menentukan strategi belajar kepada siswa, padahal pengetahuan itu kita miliki dari awalnya tuh dari siswa. Nah, untuk itu kita harus punya pendekatan pembelajaran yang bisa memberdayakan siswa. Nah, salah satunya ada
prinsip kontekstual atau pendekatan kontekstual. Jadi pendekatan ini bisa menghubungkan kehidupan mereka dan siswa bisa mengerti apa sih makna belajar, manfaatnya, dan mengapa mereka ingin mencapai tujuan tersebut. Nah, jadi siswa bisa mempelajari sendiri bagaimana penerapannya materi tersebut kepada kehidupan yang nyata. Nah, tugas guru bagaimana? Tugas guru hanya membantu siswa untuk mencapai tujuan. Maksudnya gimana sih, Bu? Jadi seperti ini, guru lebih banyak mencari strategi untuk memberi informasi. Nah, guru mengelola kelas sebagai sebuah tim atau fasilitator. Jadi, guru menemukan suatu strategi yang baru bagi siswa, jadi siswa bisa lebih mewarnai proses belajar mengajar dengan disebut student center, bukan lagi teacher center. Nah, guru juga bisa melaksanakan konsep-konsepnya tersendiri yang akan dipelajari oleh siswa. Nah, nantinya guru juga bisa memahami latar belakang siswa tersebut dan bisa mempelajari lingkungan dari siswa tersebut berasal, dan nantinya bisa merancang pembelajaran yang dikaitkan dengan konsep atau teori yang dipelajari oleh pengalaman siswa yang dimiliki. Nah, metode ini tuh mempunyai ciri-ciri ya, atau pendekatan ini mempunyai ciri-ciri biasanya lebih mementingkan pemecahan masalah. Nah, karena tadi kan kontekstualnya itu bersifat learning atau bisa memecahkan masalah. Nah, selanjutnya bisa mendorong siswa untuk bisa belajar mandiri. Nah, bisa juga guru menggunakan penilaiannya secara otentik ya, dan lebih banyak bertanya kepada siswa, atau bisa juga disebut dengan komponen yang lebih efektif untuk pembelajaran pendekatan ini ya. Komponen yang lebih efektif itu bisa juga disebut komponen kontributisme atau menemukan inquiry, bertanya, questioning, masyarakat belajar, learning community, pemodelan, modeling, refleksi, reflection, dan penilaian yang sebenarnya authentic assessment. Nah, itu merupakan prinsip-prinsip pembelajaran kontekstual. Nah, di slide yang sudah Bu Risa buat, di situ sudah ada implementasinya pembelajaran kontekstual. Nah, semisal kita membuat tema mengenai alat transportasi. Nah, bisa dihubungkan dengan hobi. Nah, hobi siswa apa sih transportasinya? Oh, sepeda, naik sepeda. Nah, anak-anak sudah pernah naik sepeda atau hobi mempunyai sepeda, silakan buatlah sebuah tulisan mengenai sepedamu atau pengalaman mengenai hal-hal yang berhubungan dengan sepeda. Nah, selanjutnya kalau puisi gimana ya? Nah, kalau puisi biasanya kita tanyai siswa, siapa yang sudah pernah membaca puisi atau siapa yang sudah pernah menjuarai perlombaan puisi. Nah, itu bisa dijadikan pemodelannya. Nah, itu sedikit implementasi prinsip-prinsip kontekstual ya. Nanti mahasiswa bisa sharing selama pembelajaran ini mengenai prinsip kontekstual. Selanjutnya yang kedua ada prinsip integratif. Nah, kenapa kita membahas yang kedua yaitu mengenai prinsip integratif? Ya, kita kembali lagi membahas mengenai bahasa. Nah, bahasa itu adalah suatu sistem. Berarti seluruh kegiatan itu saling berkaitan untuk mencapai tujuan berbahasa, yaitu berkomunikasi. Nah, sistemnya itu di dalam bahasa itu terdiri dari 4, yaitu ada fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Nah, keempat subsistem ini tidak dapat berdiri sendiri. Kenapa? Karena saat kita berbicara, kita menggunakan kalimat. Nah, kalimat terdiri dari kata, dan kalimat diucapkan harus dengan intonasi yang tepat dan bermakna. Nah, jadi ini adalah sebuah prinsip dari integrasi. Nah,
berdasarkan yang sudah Ibu paparkan tadi, maka pembelajaran bahasa Indonesia itu tidak boleh disajikan secara terpisah-pisah. Karena kenapa? Kalau kita menyajikan secara terpisah-pisah, maka subsistem tersebut bisa jadi tidak terpadu atau tidak bisa kita sinkronisasikan. Sebagai contohnya, dalam pembelajaran keterampilan membaca, kita bisa mengkaitkan dengan keterampilan menulis dan berbicara. Selain itu, bisa juga dalam pembelajaran menyimak, kita bisa memadukan keterampilan yang lainnya, ada keterampilan berbicara atau membaca ataupun menulis. Nah, jadi itu merupakan dasar dari implementasi prinsip integratif. Nah, jadi semuanya harus terpadu, harus sinkronisasi antara subsistem tadi, yaitu tadi apa saja subsistemnya. Ada subsistem fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Itu merupakan prinsip dari pengembangan prinsip integratif seperti itu. Prinsip yang ketiga ada prinsip fungsional. Nanti mahasiswa bisa lihat slide ya yang sudah Ibu buat. Nah, prinsip fungsional di sini pada pembelajaran bahasa Indonesia sesuai dengan kurikulum ke-13 agar siswa dapat menggunakan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi secara baik dan benar. Nah, hal ini pastinya sejalan dengan prinsip pembelajaran bahasa yang fungsional. Karena kenapa? Pembelajaran bahasa itu harus dikaitkan dengan fungsinya, baik dalam berkomunikasi maupun dalam memenuhi keterampilannya ya. Keterampilan menulis, keterampilan membaca, keterampilan menyimak, dan keterampilan berbicara. Nah, prinsip fungsional ini pada hakikatnya sejalan dengan konsep yang komunikatif. Nah, konsep pendekatan yang komunikatif ini mengisyaratkan bahwa guru bukanlah penguasa dalam kelas, tapi guru bukanlah satu-satunya sumber informasi di dalam kelas, karena sebaiknya guru harus bisa menerima sebagai penerima informasi. Jadi pembelajaran itu harus multisumber. Dengan kata lain, sumber belajar itu bisa terdiri dari siswanya, guru, dan lingkungan sekolah atau lingkungan sekitar. Nah, jadi pendekatan fungsional itu atau bisa dikaitkan dengan pendekatan komunikatif. Peran guru di sini sebagai sumber belajar dalam proses pembelajaran hanya sebagai pendamping atau sebagai pembimbing seperti itu. Oke, yang terakhir ada prinsip apresiatif. Nah, prinsip apresiatif sendiri kita harus lihat kata dasarnya dari apa. Ya, kata dasar dari apresiatif itu dari kata apresiasi. Dalam KBBI, arti kata apresiasi ini adalah penghargaan. Nah, dalam pembelajaran bahasa Indonesia, istilah apresiatif itu dimaknai dengan menyenangkan. Jadi, prinsip pembelajaran yang apresiatif itu berarti pembelajaran yang menyenangkan. Jika dilihat dari artinya, prinsip apresiatif tidak hanya berlaku untuk pembelajaran sastra, tetapi juga bisa untuk aspek yang lainnya, seperti keterampilan berbahasa. Nah, keterampilan berbahasa ada 4 aspek, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Dalam hal ini, pembelajaran sastra itu bisa dipadukan dalam pembelajaran keempat keterampilan berbahasa tersebut. Nah, nantinya contoh untuk implementasinya seperti tema tadi ya, tema yang sudah Ibu sebutkan, temanya alat transportasi. Nah, siswa bisa mengembangkan idenya dengan alat transportasi yang sudah mereka lihat atau mereka kendarai. Nah, bisa dibikin puisi nih, puisi pendek atau puisi panjang atau puisi yang campuran sesuai dengan imajinasi siswa. Nah, semisal itu temanya puisi. Nah, kalau temanya cerpen,
mungkin siswa bisa membuat kalimat-kalimat yang berhubungan dengan alat transportasi seperti itu. Nah, itu merupakan prinsip apresiatif yang bisa dihubungkan dengan karya sastra atau bisa dihubungkan dengan keterampilan berbahasa.